Semburan dingin es secara bertahap menyebar dari belakang, hingga seluruh tubuh, seolah-olah membeku. Utusan ilahi tiba-tiba bergidik, dan kemudian dia kembali sadar, mundur selangkah dengan tiba-tiba, dan menundukkan kepalanya. Saya juga meminta Tuhan untuk memaafkan saya yang tiba-tiba. Qin Yichen bersenandung lembut dan berjalan pergi. Adapun permintaan maaf utusan ilahi, dia tidak menerimanya, dia juga tidak perlu menerimanya. Melihat Qin Yichen pergi, Tu Jiu mendarat di gunung gantung yang telah dihancurkan Sun Ning, dan dengan hati-hati menarik Sun Ning keluar dari lumpur. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Tu Jiu sangat kuat, dia tidak berpura-pura di depan junior seperti Sun Ning. Ketika dia berbicara, kesadarannya telah menggeledah tubuh Sun Ning, tetapi tidak ada luka serius yang ditemukan. Kekuatan tamparan ini sangat kebetulan, menghindari titik kunci, dan kekuatan besar terbang bersama Sun Ning, yang tampaknya agak memalukan. Tu Jiu, yang telah bermain melawan Qin Yichen, tentu saja tahu bahwa Qin Yichen telah menunjukkan belas kasihan atas tamparan ini. Sun Ning menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan menatap Tu Jiu dengan mata marah. Apakah kamu sudah membuat kesepakatan dengannya? Dengan kekuatan tamparan ini, dia tidak bisa menjadi lawanmu. Orang tua Tu Jiu sedikit tercengang untuk sementara waktu. Apakah Anda tidak mencoba yang terbaik? Jelas tidak. Sebelumnya, dia telah menggunakan jurus terkuatnya untuk menyerang, nyala api yang diikat oleh kekuatan luar angkasa. Jika Anda melepaskan pertahanan Anda sendiri, langkah ini mungkin lebih tahan lama, tetapi dalam prosesnya Anda mengambil risiko. Pada awal pertempuran, Qin Yichen melepaskan caranya sendiri, menunjukkan kepada lelaki tua itu batas atas dari jangkauan yang bisa dia kendalikan. Selama dalam jangkauan ini, aturan dunia berada di bawah kendali Qin Yichen. Jika Tu Jiu menyerahkan pembelaannya, Qin Yichen akan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Qin Yichen menggunakan aturan dunia. Jelas tidak ada gunanya dan tidak ada nilai dalam melakukannya. Adapun kontrak taruhan antara kedua belah pihak, Tu Jiu merasa sangat sedih. Ada kekurangan dalam metode pembentukannya, dan ada lebih dari satu. Selama seluruh momen ini, bola api lemah Qin Yichen selamat dari kekurangan yang tak terhindarkan di bidang di sekitarnya. Bagaimanapun, itu dibentuk oleh kohesi pikiran manusia, dan transformasinya terbatas. Ada juga banyak kekurangan dalam dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia telah dengan hati-hati meneliti hal-hal yang tidak dia ketahui selama bertahun-tahun. Dan di depan Qin Yichen, dia mogok hampir seketika. Sambil menghela nafas, Tu Jiu berbalik untuk melihat ke langit. Tuan muda, pada kenyataannya, dia sangat kuat, dan di antara semua orang yang saya lawan, yang paling sulit. Kekuatannya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi tanpa penghancuran kekuatan absolut, dia tidak bisa dikalahkan. Itu benar, minatnya bukan pada kekuatannya. Sebelum Tu Jiu selesai berbicara, Sun Ning, yang telah mengumpulkan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Aku tidak butuh penjelasan. Menjauh dariku. Itu tidak baik untukmu. Apa gunanya kamu? Keluarga Sunku sekarang berada di persimpangan hidup dan mati. Kamu tidak harus melakukan yang terbaik. Dan kamu benar-benar membuat alasan untuk dirimu sendiri untuk bekerja sama dengan musuh. 3 kalimat. Masing-masing seperti pisau, menusuk dada Tu Jiu. Pisau lebih dalam dari pisau. Bagaimana Tu Jiu tahu tentang hal seperti itu? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Keheningan membuat kemarahan Sun Ning semakin kuat. Dia pikir dia telah melihat fakta. Kontradiksi dan keretakan muncul pada saat ini. Di sebelah kerikil di samping Sun Ning, ada kerikil lain yang tampak sedikit lebih besar. Inilah yang ditinggalkan Qin Yichen ketika dia menamparkan Sun Ning. Persiapan apa yang akan dilakukan pihak lain di masa depan, dan pengaturan seperti apa yang akan dibuat. Jika Anda tahu sebelumnya, Anda dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Mengetahui pentingnya kecerdasan, Qin Yichen membuat pengaturan ini. Dalam kognisi Qin Yichen, meskipun informasi ini kecil, ini sangat penting. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan Tu Jiu di bawah komandan pendapatan. Dalam konfrontasi hari ini, Qin Yichen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia memiliki cintanya pada Tu Jiu di dalamnya. Sekarang kuil penguasa cahaya juga membutuhkan orang kuat dari dunia peri untuk duduk di kursi, sehingga dapat mencerminkan perhatian Qin Yichen ke dunia peri. Dan lebih mudah bagi Qin Yichen untuk mendapatkan kekuatan tempur baru dari dunia peri. Kekuatan tempur Tu Jiu sendiri juga sangat mengesankan. Jika dia bisa bergabung, dia akan bisa mengatur orang-orang yang bergabung dengan alam abadi. Ini adalah pertimbangan Qin Yichen, dan tidak ada yang salah dengan pertimbangan ini. Satu-satunya bahaya tersembunyi adalah bahwa setelah jatuhnya Qin Yichen, gunung tempat dia berada, Tu Jiu dan orang-orang dari alam abadi di bawah komandonya mungkin membelot, tetapi bahaya tersembunyi ini terlalu jauh dari Qin Yichen saat ini. Begitu jauh sehingga Qin Yichen tidak ingin memikirkannya sekarang. Selain itu, sejauh menyangkut keadaan kuil Dewa Cahaya saat ini, tidak sulit untuk menarik beberapa orang dari alam abadi untuk mengikutinya,
Memikirkan hal ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Hal-hal terlihat bagus sekarang. Sun Ning telah kehilangan kartu truf untuk bersaing dengan Sun Jiufeng untuk mendapatkan kekuasaan. Sekarang, sebagian besar orang di kota terapung Jiuyu terhambat oleh tempat-tempat seperti Pavilion Sutra Tibet, sehingga sulit untuk berbalik melawan Qin Yichen, dan Sun Jiufeng, yang didukung oleh Qin Yichen, telah menjadi pilihan utama bagi mereka untuk lancar, tolong. Bagaimana menunjukkan kebaikan? Orang-orang ini memiliki banyak pengalaman. Jika saya memikirkan pelepasan pavilion kitab suci Tibet sebelumnya, saya tidak akan menghabiskan begitu banyak energi. Tapi saya hanya manusia, bukan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, dan beberapa kesalahan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, Qin Yichen membuang pikiran yang mengganggu di benaknya, menggelengkan kepalanya, menghilang dalam sekejap, dan kembali ke kuil penguasa cahaya. Sekarang batch pertama orang tua dari bahan baku untuk tentara Tao disediakan. Dengan malam sibuk orang-orang percaya di kuil Lord of Light, sebagian besar kapal perang telah selesai. Bahan baku yang tersisa dari tentara Tao tidak membutuhkan banyak bahan. Sailao telah mencapai pertukaran minat dengan sekelompok penguasa kota terapung. Sekarang mereka dapat menyelesaikan pembangunan kapal perang selama mereka mengirim bahan baku Tao. Tentara. Sebelum itu, Qin Yichen masih perlu kembali untuk memastikan kualitas kapal perang dan seberapa kuat ia dapat menahan serangan. Di Nine Meter Floating Void City, Sun Ning kembali ke Nine Meter Floating Void City sendirian. Menyaksikan bawahannya mengkhianati satu sama lain, dia merasa tertekan. Awalnya karena pelemparan Qin Yichen sekali, tenaga kerja yang sudah kekurangan pasokan berubah seketika setelah Qin Yichen membuka kondisi untuk pavilion koleksi sutra. Hanya ada dua jenis orang yang masih berada di sisi Sun Ning, mereka yang memiliki kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, dan mereka yang benar-benar setia, dan keduanya adalah minoritas setiap saat. Terutama mereka yang tertarik melihat Sun Ning kembali. Mereka tidak menyapanya seperti sebelumnya, yang membuat Sun Ning sangat malu. Ada semacam kesedihan yang akan dituangkan gedung itu ke dalam hati saya.